Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali, saya Rizka Agustin, Yusuf Subangki di meja operator. Ada juga Neza dan Fajar dari Rasil TV. Menjumpai Anda kembali dalam acara Kajian Pagi. Dan seperti biasa, kajian pagi pada hari ini akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Hamzah Alatos. Dan beliau sudah hadir di studio, akan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, pada hari ini kita masih akan membahas tentang ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Demikian ya Ustaz ya? Iya, masih. Iya. Baik ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silakan Ustaz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum berada. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa dan tak henti-hentinya hendaknya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah yang selayaknya dan sepatutnya. Karena begitu banyak rahmat dan karunia Allah tercurah kepada kita tanpa kita bisa menghitungnya. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita mengenai ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran masih membahas dan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, di mana pada kali ini kita akan membaca dan merenungi surah At-Taubah ayat 107 sampai 110. Di dalam ayat ini insyaallah kita akan membaca, merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, membeberkan kepada kita tipu muslihatnya orang-orang munafik, di mana mereka bisa menampakkan diri seperti seorang yang baik, menampakkan tujuan mereka seolah-olah mereka itu bertujuan
ingin memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Menampakkan seolah-olah penampilan mereka adalah penampilan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Akan tetapi sebenarnya di dalam hati mereka terdapat kekufuran, kemunafikan, dan kebencian terhadap kaum mukminin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya marilah kita membaca dan merenungi firman Allah dalam surah At-Taubah ini, dimulai dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-107 maksud saya, sampai dengan ayat 110. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan kita ini, dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membuka hati-hati kita yang tertutup, membersihkan hati-hati kita dari berbagai kekotoran al-fawahish al-batinah, juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار
فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-107 sampai 110 dari surah At-Taubah ini menceritakan tentang bagaimana siasat dan taktik orang-orang munafik untuk mengelabui kaum mukminin dengan membangun masjid. Membangun masjid adalah merupakan suatu amalan mulia, merupakan suatu perbuatan yang bernilai pahala tinggi. Apalagi tujuan mereka membangun masjid katanya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sudah tua, di mana dia kalau berjalan ke Masjid Quba atau Masjid Nabawi kejauhan, maka mereka ingin membangun masjid tersebut dengan tujuan tadi. Bagaimana mereka ingin membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tua renta untuk dapat sholat di masjid tersebut. Dan juga tentunya dengan janji-janji muluk yang lain yang menggambarkan bahwasanya mereka bertujuan baik. Bahkan mereka bersumpah untuk hal tersebut. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Sebelum membahas dan merenungi lebih detail firman-firman Allah yang tadi kita baca, sedikit kita ingin menceritakan tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat ini. Karena memang ayat ini turun menceritakan tentang suatu peristiwa. Jadi alangkah baiknya kita menyebutkan tentang asbabun nuzul ini. Akan tetapi ingat bahwasanya asbabun nuzul bukan menjadi suatu ikatan bagi kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang begitu luas jangkauannya, yang begitu tidak terbatas dengan waktu dan tempat kejadian di mana Al-Quran waktu itu diturunkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ini adalah merupakan pedoman bagi kita kaum muslimin. Baik di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, maupun di zaman kita sekarang dan zaman yang akan datang. Karena Al-Quran adalah untuk kaum mukminin dan kaum muslimin pada zaman Rasulullah dan juga untuk mereka pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in
zaman kita dan sampai zaman yang akan datang. Ibrah yang akan kita ambil dari apa yang terjadi di zaman Rasul dan juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ini dapat digunakan, dapat diaplikasikan pada zaman saat ini. Bagaimana dengan ayat-ayat ini kita bisa memahami tindak tanduk, gerak-gerik, makar, segala tipu daya dari orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tentunya ya, mengenai sebab turun ayat ini ya, sebagai mana sering kita kemukakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidahnya ya. Artinya pelajaran yang kita petik dari Al-Qur'an adalah sesuai dengan keumuman lafaz Al-Qur'an tersebut, tidak hanya terikat pada kekhususan sebab di mana peristiwa itu terjadi. Akan tetapi ini adalah merupakan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ayat yang akan kita baca. Disebutkan bahwasanya ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah ada seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib julukannya, di mana dia adalah seorang Khazraj ya, dari kaum Khazraj yang masuk ke agama Nasrani dan bahkan tekun beribadah ya, mempelajari kitab-kitab suci dan juga menjadi seorang ahli ibadah ya, sehingga dia dikenal dengan julukan Ar-Rahib ya, seorang pendeta lah ya, seperti itu. Dan dia juga termasuk di antara pendeta-pendeta yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang Madinah tentang bakal adanya nabi terakhir. Akan tetapi ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW diutus dan hijrah ke Madinah, di mana kaum muslimin banyak ya, yang masuk Islam. Semuanya kaum muslimin tentunya tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW, nabi terakhir, nabi yang mereka dambakan, nabi yang mereka sering dengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya akan ada nanti nabi terakhir, nabi akhir zaman yang akan memberikan petunjuk kepada mereka, membawa mereka kepada jalan keselamatan. Ini sering mereka dengar. Nah, ketika datang nabi yang terakhir ini, mereka sambut, ya, mereka taati, mereka beriman, mereka patuhi. Akhir banyak kaum muslimin ya, atau penduduk Ansor, mayoritas ya, penduduk Ansor masuk Islam semuanya. Ya. Nah, si rahib ini yang asalnya dia itu dihormati, dikagumi, terkenal ya dengan ibadahnya, kecewa melihat hal ini. Akhirnya ya, dia kemudian keluar dari Madinah, pergi ke Mekah, menghasut juga orang-orang Mekah, ya, memberitahukan kepada orang Mekah ya, untuk ya memusuhi nabi terakhir ini, sehingga terjadilah bagaimana
Ya, tentunya kita ketahui sampai terjadi peristiwa perang Badar dan perang Uhud, di mana pada perang Uhud dia pun berperan, ya, orang ini untuk menggali lobang-lobang, ya, pada peperangan Uhud itu. Sehingga kita ketahui pernah Rasulullah SAW terjatuh dalam suatu lubang ketika perang Uhud sampai giginya patah, ya, pelipisnya terluka, ya, dan banyak terluka karena terperosok ke lubang tersebut. Itu adalah salah satu peran dari, ya, si Abu Amir tadi. Nah, ketika setelah perang, kita ketahui setelah perangan Uhud terus makin lama dakwah Islam makin menyebar. Dia tidak dapat tempat lagi di Madinah. Ya. Walaupun ketika dia datang ke Madinah, Rasulullah dakwahkan kepada dia untuk masuk kepada Islam, dia tidak mau. Ternyata setelah dia tidak mendapatkan tempat di Madinah, dia hijrah lagi ke Syam, Syria. Dia berbicara dengan Heraklius. Dia menemui Heraklius, meminta bantuan kepada Heraklius, ya, Kaisar Romawi ini, untuk membantu dia di dalam memerangi umat Islam. Akhirnya, ya, dia dapat sokongan dari Kaisar Romawi ini. Kemudian dia nulis surat kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah, ya, orang baik, untuk membangun suatu tempat yang menjadi markas nanti kalau dia datang ke Madinah, ya, dan juga tentunya sebagai pusat aktivitas dan kegiatan mereka. Ya, maka orang munafik di Madinah membangunlah satu masjid, ya, masih dekat dengan Masjid Quba. Setelah selesai masjid tersebut, mereka pun mengundang Rasulullah SAW untuk sholat di masjid tersebut. Ya, tujuannya ya tentu, kalau Rasulullah sholat di sana, ini secara tidak langsung, ini merupakan legitimasi dari Rasulullah SAW terhadap keberadaan masjid tersebut. Akan tetapi, permintaan mereka ini bertepatan pada saat Rasulullah SAW sudah ingin berangkat ke Tabuk. Bertepatan dengan keberangkatan pasukan untuk menuju Tabuk, di mana perang Tabuk ini juga perang sebenarnya menghadapi adalah para tentara Romawi. Akhirnya mereka minta agar supaya Rasulullah sholat di sana. Kemudian Rasulullah sekali ini kami akan berangkat ke Tabuk. Insya Allah kembalinya dari Tabuk nanti. Ya. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW ke Tabuk. Ya, tentunya Rasulullah SAW tidak tahu apa tujuan mereka pada awalnya. Ya, kita ketahui di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib. Apalagi Rasulullah SAW selalu, ya, dia itu mengharapkan segala siapapun dari umatnya itu agar supaya mereka itu menjadi baik. Ya, husnudzon kepada mereka. Dan juga bukan itu saja, tentunya Rasulullah SAW ingin agar mereka siapapun di antara mereka mungkin yang ada di dalam hatinya kemunafikan, mereka mau tobat dengan kebaikannya Rasulullah SAW terhadap mereka. Ya, dengan akhlaknya Rasulullah SAW terhadap mereka. Ya, itulah yang diharapkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dakwahnya adalah ingin semua umatnya ini masuk ke dalam surga. Itulah yang dikatakan kenapa Rasulullah SAW disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatan lil alamin.
Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, kita ketahui banyak di antara kaum munafikin, jadi mereka tidak ikut dalam perangan Tabuk. Sekalipun ada yang ikut pun, bahkan mereka berencana untuk menjerumuskan Rasulullah SAW ke dalam jurang di lembah Aqabah, ya, seperti yang pernah saya terangkan. Sekembali dari Tabuk, turun ayat ini, memberitahukan, menceritakan kepada Rasulullah maksud busuk daripada kaum munafik ini. Ya, membeberkan kepada Rasul, ya, tentang hal yang sebenarnya dari pembangunan masjid yang dilakukan oleh kaum munafik tersebut, di mana yang dikenal kemudian masjid tersebut dengan Masjid Dirar, ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya, ada kata masjidan diraran. Arti dirar artinya masjid yang bertujuan untuk memberikan malapetaka, memberikan kemadaratan, memberikan kebahayaan kepada kaum muslimin. Akhirnya, ya, tentu karena Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat di masjid tersebut, dan bahkan akhirnya Rasulullah perintahkan agar masjid tersebut dirobohkan dan dihancurkan, ya. Untuk lebih jelasnya apa yang tadi dari peristiwa tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita, ya, terangkan kepada kita, buka kepada kita salah satu tipu daya orang-orang munafik di dalam memperdaya kaum mukminin. Untuk itu marilah kita baca ayatnya, ya, satu demi satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran, dan mereka-mereka, yakni kaum munafik, yang telah membuat masjid diraran, membuat suatu masjid yang tujuannya adalah untuk memberikan madarat kepada kaum mukminin. Wa kufran, ya, di sini masjid ini disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diraran pertama, kemudian kufran, kemudian tafriqan bainal mu'minin, kemudian irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Jadi, dan orang-orang yang telah membuat masjid dengan tujuan diraran, memberikan kemadaratan, artinya disifati oleh Allah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masjid tersebut adalah bersifat diraran, arti membahayakan kaum mukminin. Wa kufran, dan masjid itu adalah merupakan markas kekafiran, pusat kekafiran, dan merupakan tempat bagaimana mereka akan mengkafirkan kaum mukminin. Wa tafriqam bainal mu'minin, dan masjid itu pun, ya, bertujuan untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan untuk mengamati, menantikan, mengawasi terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Jadi itu sebagai pusat pemurtadan, ya, masjid tersebut pusat bagaimana memberikan tipu daya dan kemudaratan terhadap kaum muslimin,
dan juga pusat bagaimana mereka merancang dan menyusun rencana mereka untuk memecah belah kaum mukminin, dan juga sebagai pusat pengintaian, observasi, penyelidikan, memata-matai gerak-gerik kaum muslimin dan juga gerak-gerik siapa orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, agar supaya mereka memanfaatkan orang-orang yang ada benih-benih permusuhan terhadap kaum muslimin, dimanfaatkan oleh mereka. Ya, dari tempat tadi. Ya, tempat yang nampaknya adalah masjid. Ya. Walaupun sebenarnya itu adalah pusat kemungkaran. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan mereka pasti akan bersumpah. Mereka bersumpah. Ya, di sini ada lam taukid dan nun taukid tsaqilah di sini. Mereka pasti akan bersumpah, la in aradna illa al-husna. In aradna illa al-husna. Yang kami inginkan tiada lain adalah kebaikan. Tujuannya baik, ingin membantu kaum muslimin. Ya. Ya. Membangun masjid pahalanya besar. Ya. Ya, salat di masjid pahalanya berkali-kali lipat. Dan bagaimana mereka katakan mereka ingin ya menolong orang-orang yang kejauhan ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Quba supaya mereka dapat sholat jamaah di masjid tersebut. Padahal tujuan mereka adalah di balik itu, tujuan mereka adalah ingin menghancurkan kaum muslimin, memecah belah mereka, memberikan kemadharatan kepada mereka. Itu tujuan sebenarnya. Jadi dari ayat 107 ini, bagaimana kita dapat mengambil kesimpulan, ya, walaupun mereka menyebutkan mereka ini bertujuan baik, Allah katakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya sesungguhnya mereka adalah berdusta. Innahum ditaukid di sini sesungguhnya mereka. Ya. Kemudian ada lam juga di situ lakadzibun, ya, sungguh benar-benar mereka adalah berdusta. Ya, karena Allah Maha tahu tentang isi hati mereka. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwasanya masjid yang mereka bangun satu bertujuan adalah idrar lil muslimin. Ya, oleh karena itu disebut masjid dirar. Dirar arti yang membahayakan ya, kaum mukminin, ya, memberikan kesengsaraan, kemadharatan, kesusahan kepada kaum muslimin. Ya, kata dirar ini sering kita dengar dalam kaidah usul fiqih, di mana kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga diambil dari hadis Nabi yang menjadikan salah satu kaidah usul fiqih, yaitu la dharara wa la dirar. Yang artinya tidak boleh ya melakukan sesuatu perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ya. Yang membahayakan diri sendiri ya apapun, ya. Bukan berarti kita ini misalnya memiliki harta, punya makanan, punya uang, lalu kita boleh berbuat seenaknya. Kita punya tangan, boleh berbuat seenaknya sehingga kita membahayakan diri kita sendiri. Ya, tidak boleh. Ya. Ataupun ini sering dijadikan salah satu argumen tentang tidak bolehnya kita misalnya merokok seperti itu. Karena itu membahayakan diri kita. Dan juga
diri orang lain, ya seperti itu. Jadi la dharara wa la dirar. Nah, dirar di sini kata dirar arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membahayakan orang lain. Masjid dirar itu bertujuan itu. Oleh karena itu langsung Allah sifati masjid dan diraran. Ini diraran sebagai sifat dari masjid tersebut. Yang kedua, kufran. Bagaimana masjid tersebut sebagai pusat pemurtadan, pengkafiran. Ya. Jadi bentuknya masjid. Bagi kalau ada orang membangun masjid, tapi bertujuan memberikan kemadaratan kepada orang lain, menjadi pusat pemurtadan, pengkafiran, ya. Arti semua orang dikafirkan atau ya, orang dibujuk untuk menjadi kafir seperti itu. Itu adalah masjid dirar. Masjid sama seperti masjid yang dibuat oleh kaum munafik. Jadi sebagai pusat pemurtadan, pusat pengkafiran. Wa kufran. Wa tafriqan bainal mu'minin. Dan sebagai pusat untuk memecah belah kaum mukminin. Jadi bangun masjid tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid adalah pada tujuan utamanya. Kalau masjid yang sebenarnya, masjid yang disebut dalam Al-Quran, ussisa ala taqwa, yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, masjid tersebut adalah selalu menyerukan, menggaungkan persatuan kaum muslimin. Akan tetapi kalau masjidnya orang-orang munafik, seperti yang disebutkan di sini, tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tafriqan bainal mu'minin, memecah belah kaum mukminin. Berbeda ya. Jadi masjid yang sebenarnya, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, tentunya ya, selalu di sana didengungkan persatuan di antara kaum mukminin, bukan tafriqan bainal mu'minin. Ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sematkan sifat masjid yang semacam itu. Ini adalah masjidnya kaum munafikin yang selalu memecah belah kaum mukminin. Karena perpecahan adalah merupakan bagian daripada kemusyrikan. Orang yang sudah memecah belah kaum muslimin itu dia musyrik. Kenapa dia kemusyrikan tersebut? Ya karena mereka menghambakan diri kepada kelompoknya, menghambakan diri kepada golongannya. Jadi wa tafriqan bainal mu'minin. Kita dulu lihat, ingat di Jakarta, saya tinggal di Cililitan waktu itu. Ya, kakek saya memang yang membangun masjid di Cililitan. Pada waktu itu di dekat sekarang, waktu itu di kira-kira mungkin 1-2 kilo dari sana ada kelurahan, lurah memang lurah di setempat ingin menjadikan musola yang dekat rumahnya itu menjadi masjid. Saya bilang jangan, karena waktu itu memang penduduk belum banyak. Tetap salat Jumat itu musola ya. Salat Jumat datang ke masjid di Al-Hawi sana. Ini tujuannya apa? Supaya kalau tidak tujuannya agar supaya tidak banyak masjid sebagai salat Jumat itu tidak terjadi nanti memecah belah kaum mukminin. Supaya mereka ya, walaupun dibolehkan membangun musala-musala, ya, di zaman Nabi pun banyak musala-musala, tapi ketika salat Jumat mereka ya, salat bersama Rasulullah SAW.
Ya, ya tentu kondisi sekarang ya berbeda ya. Sekarang penuh sekali penduduknya. Ya, tapi sebenarnya ya kalau di daerah yang berdekatan ya tidak dibangun masjid yang sama, yaitu masjid jami yang di sana didirikan sholat Jumat. Ya, apabila masjid yang pertama itu memang cukup untuk menampung jamaah. Ya, ini adalah agar supaya tidak terjadi ya perpecahan di antara kaum muslimin. Dan sekarang banyak lagi yang membangun masjid memang tujuannya untuk ya, melihat untuk memecah belah. Oh, masjid tersebut bukan dari golongan saya. Kita bangun yuk, kita masjid untuk golongan saya. Ini ada tafriq bainal muslimin. Kita diperintahkan untuk bersatu, mensatukan kalimah kita. Tidak memecah belah kaum muslimin. Hati-hati di sini. Jadi nampaknya bagus membangun masjid, akan tetapi apabila tujuannya tidak baik, tujuannya tafriq bainal mu'minin, maka itu adalah masjid dirar. Masjid diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Yang keempat tadi ya, sifat dan tujuan masjid tersebut adalah ya, irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Jadi sebagai pusat untuk memantamatai, menyelidiki, mempelajari tentang kondisi kaum mukminin dan juga kondisi orang-orang yang berseberangan dengan kaum mukminin untuk memanfaatkan aktivitas mereka, untuk memanfaatkan mereka sebagai pion yang bisa digerakkan untuk mengkacaukan dan melemahkan barisan kaum muslimin. Ya, kemudian kita ingat di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yahlifunna in aradna illal husna. Orang-orang munafik itu pasti akan bersumpah, pasti mereka tidak akan berterus terang tentang tujuan mereka ini yang baik. Atau ya, mereka akan mengatakan dengan penuh PD-nya, penuh kepercayaan diri, bahkan kalau perlu dengan sumpah sekalipun, bahwasanya tujuan mereka adalah baik. Membangun masjid. Mungkin kadang-kadang masjidnya lebih mewah dari kita, dari masjid kita. Karena mereka memiliki dana. Seperti yang masjid ini pun saya rasa masjid yang mewah. Karena ya artinya masjid yang bagus lah. Karena mereka juga dibantu dari Romawi tadi. Demikian pula kondisi saat sekarang ini. Apabila ada masjid yang dibangun, tujuannya bukan mempersatukan kaum muslimin, memisahkan di antara mereka. Maka itu pun sama seperti masjid dirar tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat di tempat tersebut. La taqum fihi abada. Jangan kamu berdiri di situ selamanya. Artinya dilarang Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. La taqum, yakni la sholat. Ya, bukan berdiri saja, tapi maksudnya taqum di sini, taqum karena qiyam adalah salah satu simbol, salah satu rukun dari rukun sholat, ya, maka ini dimaksudkan jangan kamu sholat di sana selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan min awwali yaumin, dari sejak pertama kali,
ahaqqu an taquma fi, itu yang lebih berhak untuk kamu salat di sana. Ya, karena di dekat sana ada Masjid Quba, karena Masjid Dirar dibangun ya tidak jauh dari Masjid Quba. Yang dimaksud di situ adalah Masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, dari sejak awalnya, karena masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Quba, ya, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Ya, itu yang lebih berhak kamu untuk melaksanakan sholat di sana. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, karena di sana terdapat orang-orang yang suka sekali bersuci dan mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah sama orang yang mendirikan bangunannya itu berdasarkan ketakwaan dari Allah, ketakwaan kepada Allah, dan mengharapkan keridhaan dari Allah? Apakah itu sama? Apakah itu lebih baik dengan orang yang mendirikan bangunannya itu di tepi jurang yang akan menghancurkan dan meruntuhkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam? Tentunya tidak sama. Tentunya bangunan yang dibangun atas dasar yang kokoh, itu dasar ketakwaan dan keridhaan Allah, pondasinya kuat di tanah yang kokoh, di tanah yang stabil, ya, tidak di pinggir jurang, ya, tentunya itu lebih baik, ya, daripada bangunan yang dibangun, ya, di tepi jurang yang akan runtuhnya kalau runtuh ke bawah, ke sungai atau masih ke daratan, itu adalah merupakan hal yang tidak terlalu ya menyedihkan. Akan tetapi runtuhnya ini adalah terus tersungkur ke dalam neraka jahanam. Artinya ini gambaran bagaimana ya mereka Masjid Quba ini dibangun di tanah yang biasa, yang bukan di pinggir jurang. Ini hadir gambaran bahwasanya karena tujuannya tidak baik. Itu sama seperti Allah gambarkan orang yang membangun bangunannya itu di tepi jurang, di bawahnya ini ya, jurang yang labil, ya, di bawahnya adalah neraka jahanam. Ini gambaran yang menarik sekali dari Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bagaimana bangunan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bangunan yang dibangun atas dasar ya permusuhan kepada Allah, atas dasar permusuhan terhadap kaum mukminin, atas dasar tujuan untuk membahayakan kaum muslimin, tujuan untuk memecah belah kaum muslimin, memurtadkan kaum muslimin, ya, dan tujuan untuk memata-matai kaum muslimin, itu adalah merupakan ya, bangunan yang akan hancur dan membawa si pembangunnya itu juga ke dalam neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dan ini menunjukkan bagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang ingin mencari hidayah. Yang mencari hidayah pasti Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Arti yahdi man yasha di sini wa yudhillu man yasha, arti tentu
Ya, yang Allah berikan hidayah nggak sembarangan, tapi siapa-siapa yang mencari hidayah itu adalah orang-orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baru selangkah ya mencari hidayah, Allah lebih dahulu akan menghampirinya. Orang yang berjalan ya, dengan mencari hidayah, Allah akan berlari menghampirinya, memberikan hidayah kepadanya. Akan tetapi terhadap orang-orang yang zalim, yang memang perbuatan mereka adalah zalim, orang seperti itu tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Berikutnya Allah terangkan lagi, la yazalu bunyanuhum alladzi banau ribatan fi qulubihim. Senantiasa bangunan yang mereka bangun itu akan menjadi suatu yang ribah, yang membuat keraguan di dalam hati mereka. Ya. Yang menjadi penyebab kepada mereka, hati mereka ya senantiasa bimbang, senantiasa ragu, senantiasa tidak memiliki kemantapan hati. Ya. Illa an taqatta'a qulubuhum, ya. Kecuali kalau hati mereka itu sudah hancur. Hati ini gambaran mereka itu sampai artinya sudah meninggal seperti itu. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya apa yang mereka buat dari perbuatan-perbuatan yang ingin membinasakan, memecah belah kaum muslimin, itu semuanya tidak akan membuat hati mereka tenang. Mereka akan senantiasa hidup di dalam kegelisahan sampai akhir umurnya. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang memiliki niat busuk terhadap orang-orang yang beriman. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai di sini renungan kita di dalam surah At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik ya di dalam Al-Qur'an, di mana pada ayat-ayat ini, ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana salah satu ciri mereka orang-orang munafik ini sering menampakkan ya kebaikan, padahal di dalamnya adalah berisi keburukan. Sering membungkus kezaliman mereka, kejahatan mereka dengan bungkus-bungkus yang baik, dengan casing-casing yang baik, dengan penampakan-penampakan yang baik, ya, sehingga membuat kaum mukminin menjadi terkecoh kalau melihat mereka, terpesona apabila mereka berbicara, tertarik ya, melihat penampilan mereka, karena penampilan mereka seperti penampilan, boleh dikatakan secara ekstrimnya ya, seperti penampilan malaikat lah, seperti itu. Seperti penampilan orang yang soleh, pakaiannya, penampilannya, ya, bentuk tubuhnya dan seterusnya. Ya, ini tapi hati mereka tidak baik, ya, tujuan mereka tidak baik. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti ini agar supaya kaum mukminin tidak mudah terpedaya oleh hal-hal seperti ini. Kaum mukminin harus jeli, harus teliti, ya. Orang-orang yang berada di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melihat segala kesamaran ini, segala sesuatu ya, yang dikamuflasekan seperti ini akan nampak bagi mereka. Pernah saya dulu mendengar dari guru saya sering mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah kamu dengan firasatnya seorang mukmin. Seorang mukmin yang taqi, yang saleh, ya, dia mempunyai firasat yang tajam, pandangan yang tajam. Kata apa? Kenapa seperti itu? Fa innahu yanzuru binurillah. Sungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Maksudnya cahaya Allah yaitu cahaya Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa dia bisa melihat gitu? Karena Al-Quran sudah membicarakan, menjelaskan hal ini.
Oh, ciri-ciri orang munafik seperti apa, ciri-ciri orang yang zalim seperti apa, ciri-ciri orang yang mukmin sejati seperti apa. Ya, itu orang yang soleh, orang yang taqi, orang yang dekat dengan Al-Quran, sering membaca dan merenungi Al-Quran. Allah berikan pandangan mereka itu pandangan yang jeli, pandangan yang diterangi oleh nur Allah. Ya, kalau orang melihat di dalam kegelapan, dia akan meraba-raba, nggak tahu yang benar, mana yang merah, mana yang putih, mana yang hitam, nggak bisa dibedakan kalau gelap. Tapi kalau di sana ada cahaya, cahayanya apa? Untuk melihat suatu yang abstrak. Cahayanya adalah Al-Quranul Karim. Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang begitu jelas. Nur di sini dengan kitab ini adalah itu juga. Wawunya di sini kalau dalam tafsir disebut ataf bayan, ataf tafsir. Atau ada yang mengatakan, yang menafsirkan juga nurnya di sini adalah maksudnya Rasulullah SAW. Sama, Rasulullah SAW juga memang nur, karena Rasulullah SAW memberikan penerangan kepada kita. Karena Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Kalau di zaman kita, ya, Rasulullah sudah meninggal, maka nurnya ini adalah memang ya sesuai dengan Al-Quran bilang tadi. Nurun wa kitabum mubin. Nur dan kitab yang nyata. Nah, wawunya di sini ataf tafsir. Jadi Alkitab itu juga adalah nur. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Oleh karena itu, dhamirnya di sini yahdi bihi, bukan bihima. Allah memberikan hidayah bihi dengannya. Ini bihi di sini untuk tunggal. Tadi yang disebutkan telah datang kepada kalian nur wa kitabum mubin. Seolah ada dua di sini. Cahaya dan kitab yang jelas. Tapi kemudian Allah jelaskan yahdi bihi, Allah memberikan hidayah bihi dengannya. Bukan bihima. Ya. Bihi dengan tunggal. Maksudnya berarti yang tadi adalah nur wa kitabum mubin adalah satu, dia juga. Bahwasanya Al-Quran itu adalah nur. Yang Allah memberikan hidayah dengan nur tadi. Ya. Manittaba'a ridwanahu. Orang-orang yang mau mencari keridhaan Allah. Orang kalau mau mencari keridhaan Allah, Allah akan hidayahkan dia dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita menjauhi Al-Quran, kita akan berada di dalam kegelapan. Kita akan bingung. Dibuat bingung. Si fulan bilang begini, si fulan bilang begini. Ada banyak berbagai pendapat akan kita dengarkan. Tidak membuat ketenteraman kepada kita. Berbeda dengan apabila Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita. Akan jelas, akan terang. Kaudhuhis nahar, seperti kita berada di siang hari. Yang seperti yang saya bacakan. Lailuhu kanahar. Al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Kita berada dalam suatu jalan yang putih, terang, benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siang. Tidak ada bedanya. Itu kalau jalan kita diterangi dengan nur Allah, yaitu dengan Al-Quranul Karim ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos dengan temanya ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Ya, untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi atau juga mungkin berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatos, bisa maksud kami bisa melalui layanan interaktif kami di telepon 021 845 1512 atau melalui SMS atau WhatsApp di 08111 999 720. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.